Halo bapak-bapak, ayah, dan kakek tercinta di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya dokter sahabat lansia sehat. Apakah bapak pernah merasa heran kenapa sekarang rasanya naik tangga saja sudah bikin dada sesak? Atau baru jalan 10 menit, napas sudah ngos-ngosan, keringat bercucuran, kaki rasanya berat sekali. Kalau iya, Bapak tidak sendiri. Banyak pria usia 50 tahun ke atas mulai merasakan stamina yang makin turun, tenaga cepat habis, dan napas yang pendek-pendek. Pertanyaannya, apakah ini memang takdir penuaan? Apakah ini tanda tubuh kita memang sudah aus dan tidak bisa diperbaiki? Hari ini, saya dokter sahabat lansia sehat ingin membongkar satu rahasia besar. Rahasia ini tidak banyak orang tahu. Bahkan banyak orang salah sangka bahwa napas pendek dan stamina yang menurun itu wajar. Padahal kalau tahu caranya, paru-paru Bapak bisa tetap kuat sampai usia 70, 80, bahkan 90 tahun ke atas. Mau tahu caranya? Yuk kita bahas tuntas. Pertama-tama, kita perlu luruskan satu hal penting. Banyak orang bilang, "Ah, saya sudah tua, Dok. Wajar kalau mos-mosan." Padahal, ini tidak sepenuhnya benar. Usia memang memengaruhi fungsi paru-paru. Normalnya, volume paru-paru kita sedikit demi sedikit akan berkurang seiring bertambahnya usia. Elastisitasnya juga menurun. Tapi, ini hanya sebagian kecil dari penyebab napas pendek. Faktor utamanya justru pola hidup. Banyak pria setelah pensiun atau melewati usia 50 mulai jarang bergerak. Duduk lebih lama, jarang jalan kaki jauh, jarang menghirup udara segar pagi hari. Belum lagi kalau Bapak punya kebiasaan merokok di masa muda. Racun rokok tidak hilang begitu saja. Ia menumpuk di paru-paru, membuat saluran pernapasan menyempit. Hasilnya, Bapak merasa cepat kehabisan oksigen. Ditambah lagi, otot pernapasan kita juga ikut melemah. Otot diafragma yang seharusnya memompa udara keluar masuk paru-paru tidak terlatih lagi. Akibatnya, kita hanya bernapas pendek di dada, padahal paru-paru masih punya ruang cadangan di bagian bawah. Jadi, kalau Bapak sering merasa cepat lelah, sesak napas, gampang capek, itu bukan hanya karena Bapak bertambah tua. Itu tanda paru-paru Bapak butuh dilatih kembali. Sekarang kita bahas hubungannya dengan stamina. Bapak pernah bertanya, kenapa kok napas pendek bikin cepat lelah? Jawabannya sederhana, karena napas adalah bahan bakar utama tubuh. Saat paru-paru bekerja maksimal, oksigen akan dibawa oleh darah ke seluruh otot. Oksigen inilah yang membuat otot kuat bergerak. Kalau paru-paru lemah, oksigen sedikit, otot juga cepat lelah. Itulah kenapa banyak pria usia 60-an yang malas jalan kaki, malas naik tangga, malas olahraga. Bukan karena tidak mau bergerak, tapi karena napasnya sudah sempit. Baru 5 menit jalan, dada sesak. Baru naik 2 lantai, kaki gemetar. Lama-lama tubuh terbiasa malas bergerak. Stamina makin turun. Berat badan naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan lingkar perut makin melebar. Jadi sebenarnya,
Akar masalahnya seringkali bukan otot atau jantung saja, tapi paru-paru. Paru-paru yang sehat adalah mesin utama stamina. Kabar baiknya, kita bisa melatih paru-paru supaya kuat lagi. Salah satu caranya adalah dengan teknik pernapasan diafragma. Teknik ini sering disebut deep breathing atau belly breathing. Apa itu diafragma? Diafragma adalah otot tipis yang membentang di bawah paru-paru. Otot inilah yang mengatur keluar masuknya udara secara alami. Tapi karena kita sering terburu-buru, stres, atau jarang latihan, diafragma jadi malas bekerja. Akibatnya, kita hanya bernapas dangkal di dada bagian atas. Udara yang masuk sedikit, CO2 tidak dikeluarkan maksimal, dan tubuh pun kekurangan oksigen. Kalau Bapak mau stamina balik lagi, Bapak harus belajar mengaktifkan kembali otot diafragma. Dengan pernapasan diafragma, paru-paru akan terisi penuh dari bagian dasar sampai atas. Darah dapat suplai oksigen lebih banyak. Energi pun terisi ulang. Bayangkan saja seperti charger HP. Kalau hanya dicas 10%, ya cepat habis. Tapi kalau dicas penuh, Bapak bisa bergerak lebih lama tanpa ngos-ngosan. Sekarang, saya mau ajarkan cara melatih pernapasan diafragma. Caranya sederhana, bisa dilakukan sambil duduk di kursi atau berbaring di kasur. Posisi awal. Duduklah dengan punggung tegak, bahu rileks. Atau bisa juga berbaring telentang di kasur dengan lutut ditekuk sedikit agar punggung bawah rileks. Letakkan tangan. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Tujuannya untuk merasakan gerakan napas. Tarik napas perlahan. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Fokuskan agar tangan di perut terdorong keluar. Ini tanda diafragma bekerja. Pastikan tangan di dada tetap diam. Tahan napas. Tahan napas selama 2-3 detik. Rasakan udara memenuhi perut. Hembuskan napas. Hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 6 detik. Rasakan perut perlahan mengempis. Ulangi. Lakukan 5-10 kali setiap pagi dan malam. Kalau sudah terbiasa, Bapak bisa menambah durasi dan repetisinya. Latihan sederhana ini kalau dilakukan rutin, akan membantu paru-paru Bapak kembali fleksibel, otot diafragma kuat lagi, dan napas jadi lebih panjang. Supaya Bapak lebih yakin, saya mau cerita satu kisah nyata. Namanya Pak Harun, usianya 68 tahun. Dulunya Pak Harun seorang guru. Setelah pensiun, beliau sering mengeluh cepat lelah, napas pendek, bahkan malas keluar rumah. Pak Harun bilang, saya jalan ke warung depan aja rasanya capek banget dok. Kadang cucu saya ngajak main bola di halaman pun saya cuma bisa duduk nonton. Setelah saya ajarkan teknik pernapasan diafragma ini, Pak Harun mulai rutin latihan setiap pagi. Awalnya beliau merasa aneh. Kok napas sampai ke perut? Tapi perlahan-lahan paru-parunya terbiasa. 3 bulan kemudian, stamina Pak Harun meningkat drastis. Beliau bisa jalan kaki keliling kompleks
naik turun tangga di masjid tanpa ngos-ngosan, dan yang paling bikin bahagia, beliau bisa bermain bola lagi bersama cucunya. Pak Harun bilang, "Saya merasa seperti muda lagi. Dulu kalau cucu ngajak main, saya selalu bilang nanti. Sekarang saya yang ajak dia lari-lari. Usia boleh bertambah, tapi semangat hidup harus tetap menyala. Jangan biarkan nafas pendek mencuri kebebasan Bapak untuk aktif bergerak." Latihan pernapasan diafragma ini gratis, bisa dilakukan di rumah dan hasilnya luar biasa kalau dilakukan rutin. Bayangkan, hanya dengan melatih nafas, Bapak bisa punya stamina lebih panjang, tenaga lebih kuat, dan hidup lebih produktif. Jangan tunggu sampai paru-paru makin lemah. Mulailah sekarang, ajak istri, ajak teman-teman Bapak. Latihan bareng sambil ngobrol juga bisa. Tulis di komentar, siapa di sini yang mau mulai latihan napas dari besok pagi? Tulis, "Saya siap" di kolom komentar. Biar saya tahu Bapak sudah siap punya paru-paru kuat sampai usia panjang. Kalau Bapak atau Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke grup keluarga atau grup bapak-bapak di masjid. Siapa tahu ada teman sebaya Bapak yang juga butuh belajar menguatkan paru-paru mereka. Dan jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng supaya tahu kalau ada video terbaru dari kami. Saya dokter sahabat lansia sehat. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, dan bisa terus aktif berkegiatan bersama keluarga tercinta. Ingat, stop napas pendek, mulai latihan sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.